penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh karena firman Tuhan, langit telah dijadikan, bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau telah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, yaitu dengan memberi pengampunan dosa kepada kami. Perkenalkanlah dirimu kepada kami, supaya kami mengenal Engkau, dan kami melakukan kehendak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Hukum Taurat di minggu kita adalah hukum Taurat kedua, dan artinya, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Artinya adalah, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain, atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenunan-tenunan hukum, dan jangan yakin kepada benda-benda permata. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Yeah.
merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah setelah doa pengakuan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Amin. Ayat epistel minggu ini yang tertulis dari Bilangan 14 ayat 17 hingga 19, kita membacanya secara responsoria. Pemberontakan umat Israel. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya, seperti yang kau firmankan. Tempat itu Tuhan jangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah, Dan Dia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali Dia membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan Dia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. ayat ke-19 kita sama-sama membacanya. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah pembacaannya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana kami begitu merasakan berkat-berkat Tuhan, terlebih-lebih Tuhan dalam kesehatan. Engkau bersatukan kami Tuhan di rumah-Mu yang kudus ini untuk bersekutu dengan Tuhan. Ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan adalah merupakan persiapan kami untuk minggu kami yang akan datang. Biarlah ibadah kami pada saat ini kami persembahkan hanya untuk memuji Tuhan, sehingga Engkau semakin dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terlebih-lebih Tuhan melalui lagu pujian kami, doa kami. Terima kasih Tuhan, kami begitu merasakan hingga pada saat ini Engkau selalu menyertai kami seluruh jemaat gereja-Mu, di mana pada saat ini semuanya kami dalam keadaan sehat. Engkau jauhkan kami Tuhan dari segala mara bahaya, terutama Tuhan wabah yang meliputi dunia ini, termasuk Tuhan di daerah kami ini. Kami selalu was-was akan COVID-19 yang menghantui kehidupan kami setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kami tidak tahu Tuhan kapan musibah ini akan berakhir, hanya Tuhanlah yang tahu. Kami hanya dapat memohon kehadirat-Mu ya Tuhan, agar kiranya Tuhan mau melewatkan semuanya itu dari kehidupan kami, sehingga hari-hari yang akan datang kami dapat bersekutu ya Tuhan bersama-sama dengan anggota jemaat-Mu di gereja-Mu ini. Sudah beberapa minggu terakhir ini Tuhan, kami hanya dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Kami yakini Tuhan bahwa setiap keluarga itulah gereja yang sesungguhnya, terutama Tuhan diri kami pribadi lepas pribadi. Kami yakin itu Tuhan berkati setiap ibadah kami yang kami lakukan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami tidak mampu untuk berbuat. Kalaupun Tuhan ini terjadi, bukanlah hukuman dari Tuhan, tapi merupakan peringatan bagi kami, agar kami mampu mengenal diri kami siapa di hadapan Tuhan. Kami seringkali ya Tuhan berbuat yang tidak Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Ajari kami Tuhan untuk mampu memaknai semuanya ini, agar kami selalu mau dipanggil oleh Tuhan dan kami mau untuk datang atas panggilan-Mu. Terima kasih Tuhan,
Engkau telah memakai perpanjangan tangan Tuhan pemerintah kami untuk menata kehidupan warga negara kami ini, terutama Tuhan warga jemaat-Mu dimanapun pada saat ini berada. Biarlah kami Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah kami adalah merupakan bagian daripada firman Tuhan. Jagailah kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami dimanapun kami berada. Kalaupun kami Tuhan melakukan aktivitas kami sehari-hari, kiranya Tuhanlah yang selalu menyertai kehidupan kami. Walaupun musibah ini Tuhan sangat menyentuh perasaan setiap orang yang percaya kepada Tuhan, dan bahkan ya Tuhan dapat melemahkan segala sendi-sendi kehidupan kami, termasuk ekonomi setiap keluarga ya Tuhan. Ajari kami untuk memaknai, untuk mensyukuri apa yang ada di dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap hidup di dalam pengharapan hanya kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah COVID-19 ini untuk mengingatkan kami untuk selalu bersandar kepada Tuhan. Dan biarlah COVID-19 ini juga Tuhan Engkau pakai untuk membersihkan planet bumi, serta membersihkan terutama hati nurani kami masing-masing. Hanya Tuhanlah yang tahu. Kami tahu di balik semua ini kelak ada sukacita yang lebih yang kami terima setiap pribadi. Terima kasih Tuhan, kalaupun acara kami di minggu-minggu yang akan datang, kami melakukannya di dalam setiap keluarga, kiranya Tuhan tetap hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Terima kasih Tuhan, ketika kami mau Engkau sempurnakan melalui firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya tuntun Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan, sehingga firman-Mu dapat kami maknai dan kami dapat menghidupinya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah ibadah kami ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi kami semuanya, terutama keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan bagi seluruh jemaat, terutama Tuhan para majelis yang bertugas pada malam hari ini, maupun juga yang tidak bisa datang pada malam hari ini dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan juga yang selalu menyertai kehidupan mereka dan berkati setiap kehidupan kami, sehingga ke depan kami mau bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan, terutama melakukan segala aktivitas di gereja-Mu melalui tugas panggilan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ampuni kami Tuhan atas segala keberdosaan kami, agar kami layak menjadi anak-anak Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Kau
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu sekalian. Hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan buat minggu kita, Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Firman Tuhan seturut dengan almanak gereja kita HKBP. Itu tertulis di dalam surat Paulus pada jemaat Roma, pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Mari kita membacanya dengan responsoria. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia berbohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat mengampuni dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar hinaan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Allah. Bumi penuh dengan berkah. Bumi penuh dengan berkat. Bumi penuh dengan kasih sayang daripada Allah. Saudara-saudara, pernah seorang anak dengan sadar dan dengan sengaja tidak mengerjakan pekerjaan rumahnya yang diberikan gurunya di sekolah. Dia tertawa ketika tiba harinya. Teman-temannya bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan rumah itu. Dengan harapan walaupun tidak dia kerjakan pekerjaan rumah itu, gurunya tidak akan memarahinya.
atau memberikan hukuman kepadanya. Tiba waktunya pekerjaan rumah dikumpulkan. Sang anak tidak ada yang untuk dikumpulkannya. Dia bangga dan sedikit sombong. Ternyata gurunya itu adalah orang tuanya sendiri. Tetapi apa yang terjadi? Perkiraan anak itu meleset. Dia berpikir dia tidak akan dihukum, tetapi ternyata apa? Gurunya yang sang ayahnya sendiri tetap memberikan hukuman kepadanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kehidupan manusia. Demikian juga manusia itu diperhadapkan kepada Allah. Demikian juga manusia itu melihat dan menerima berkat-berkat daripada Allah. Meskipun manusia itu berdosa, tapi kasih setia Allah tetap bagi manusia itu. Bukan karena diri manusia itu sendiri, bukan karena kelebihan manusia itu hingga Allah mengasihi manusia, bukan karena kebaikan daripada manusia itu maka Allah memberi belas kasihannya, bukan karena kehebatan, bukan karena keunggulan daripada manusia itu. Daripada firman ini dikatakan bahwa orang Yahudi itu tidak memiliki kelebihan. Tapi secara istimewa panggilan Allah kepada umat itu, itulah yang menjadi kelebihan bangsa itu. Yahudi menjadi umat pilihan Allah. Bukan orang Yahudi yang memberikan dirinya sebagai umat Allah, tetapi Allah lah yang memilih dia. Bukan manusia itu yang memberikan kelebihan, tetapi Allah lah yang memberikan kelebihan itu kepada manusia itu. Dengan harapan saudara-saudara agar mereka boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Yang menjadi pertanyaan, jikalau bangsa itu gagal menjadi berkat bagi bangsa lain, apakah berpengaruh akan kasih setia daripada Allah kepada manusia? Atau kalau gagal bangsa Yahudi menjadi berkat bagi dunia, apakah Allah tidak memberkati dunia? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ternyata tidak. Kegagalan manusia atas panggilan Allah tidak menggagalkan berkat-berkat Allah kepada manusia dan dunia. Kegagalan manusia menjadi umat pilihan Allah yang setia tidak menggagalkan berkat kasih setia, kasih sayang, penyertaan Allah kepada manusia itu. Kesetiaan Allah, saudara-saudaraku,
mengatasi keberdosaan manusia itu sendiri. Yang walaupun sebenarnya manusia tidak boleh berlaku seenaknya, bahkan menyepelekan kasih Allah itu. Itu makanya pewahyu pernah sempat katakan, mengingatkan kepada manusia, peganglah yang ada padamu, supaya tidak ada yang mengambil mahkotamu. Tiok mana diho, bunang adong nama buah tukparmi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Paulus mempersoalkan kesetiaan kepada Allah, karena Allah itu adalah setia, dalam firman ini ada 3 bagian yang perlu, yang sangat diperhatikan oleh bangsa kita. Di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah dilema, di tengah-tengah keberadaan, di tengah-tengah segala yang meragukan kehidupan kita. Pertama, Paulus mau ingatkan seperti yang ada pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua, perlunya identitas diri keseharian daripada manusia itu. Bagaimana sikap dan perilaku dalam keseharian pada manusia itu? Apakah manusia itu mencerminkan kehidupan yang sejati? Allah tidak menginginkan bukti lahiriah, Allah tidak melihat tanda-tanda lahiriah, tetapi Allah mau membuktikan bagaimana iman, kesetiaan daripada manusia itu sendiri. Dan saya rasa itu makanya dikatakan Allah tidak melihat wajah, tetapi Allah melihat hati. Allah tidak mau lihat rupa, tetapi Allah melihat perbuatan itu sendiri. Paulus juga menegaskan bahwa walaupun manusia itu tidak setia, Allah tidak membatalkan kesetiaannya kepada manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada ayat yang berikutnya bagaimana manusia itu supaya menjadi pembawa kebaikan. Karena ketidaksetiaan akan membawa ketidakbenaran, ketidaksetiaan akan membawa ketidakadilan bagi manusia itu sendiri, hingga manusia itu membuat alasan untuk berbuat jahat. Pernah kita beralaskan dosa, saya pernah cerita-cerita, kamu kok berbuat dosa sama atau teman begitu ya? Apa kata mereka? Ya amang pendeta, bapak pendeta, gimana lah, namanya manusia, manusia harus berdosa. Oh itu ya. Ajul madu keiba ina, isi madu Buddha tadi. Tapi manusia sering beralaskan dosa itu, bertopengkan dosa untuk melegalkan, untuk tidak menyatakan diri sebagai dosa itu sendiri.
Terkadang juga manusia mengkambing hitamkan iblis juga. Tapi terkadang, maaf ini pribadi saya ya, kasihan juga iblis itu diombang-ambingkan manusia itu sendiri ya. Manusia yang digoda, memang iblis yang menggoda. Kenapa mau digoda? Kan itu sama itu seperti yang dikatakan oleh penyanyi kan, pencipta lagu, dikatakan jangan mainkan api, nanti kau terbakar. Jangan mainkan duri, nanti kau tertusuk. Jangan bermain air, nanti kau basah. Jangan dekat-dekat si polison, jangan dekat-dekat iblis, nanti si keiblisan, si polison. Nah sekarang firman Allah ini mau katakan bagaimana kita sebagai orang yang beriman, bagaimana kita sebagai orang yang percaya, yang Allah setia kepada kita, bagaimana kita setia kepada Allah. Memang semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, dan tidak ada seorang pun dari manusia itu yang benar dari dirinya sendiri. Hanya karena kasih karunia Allah lah yang membenarkan manusia itu sendiri. Kasih setia Allah lah yang melayakkan manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saat ini keberadaan kita keberadaan yang menggelisahkan karena virus yang melanda, wabah yang melanda kita, mungkinkah ini karena kelalaian daripada manusia itu? Mungkinkah ini terjadi karena pembohongan-pembohongan yang terjadi dalam diri manusia itu? Atau mungkinkah ini terjadi karena ambisi-ambisi daripada manusia itu sendiri? Dan jika demikian, inilah sebuah keberadaan akibat kerakusan dari manusia yang berdosa itu. Saya berpikir keadaan kita sekarang hendaklah menyadarkan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, bahwa manusia itu terbatas. Orang Batak bilang, yang berbahagia itu siapa? Marhagabiu, marhamurau, marhasangapu. Hagabiu keturunan, bisakah keturunan kita menyelenyapkan apa yang terjadi wabah sekarang? Kekayaan, apakah kekayaan kita bisa memutus mata rantai wabah ini? Kepemimpinan kita sebagai kepala, sebagai apapun, entah bagaimana kita di rumah tangga dan masyarakat, apakah dengan secepat itu kita bisa memutuskan mata rantai wabah ini? Ternyata Bapak Ibu saudara-saudara, manusia itu adalah manusia yang lemah dan tak berdaya. Dan saat ini keterbatasan manusia itu semakin nyata. Kelemahan manusia itu semakin nyata. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika semua ini terjadi, Allah tetap setia kepada kita. Mari menuju kepada kesetiaan Allah itu sendiri. Ketika kita
turut bersama menghentikan penyebaran virus ini yang merusak kemanusiaan yang sedang berlangsung saat ini. Mari dengan kesadaran dan kesetiaan kita melakukan anjuran-anjuran daripada pemerintah. Jikalaupun kita beribadah di rumah, tidak mengecilkan kita, tidak memperkecil keberadaan Tuhan, dan tidak memperkecil peribadahan kita. Justru Allah mau melihat di tengah-tengah keterdesakan, di tengah-tengah wabah, di tengah-tengah apa yang terjadi, di tengah-tengah dilema dunia, apakah manusia itu masih mampu menyembah Allah? Apakah manusia itu masih mampu memperlihatkan kesetiaannya kepada Allah? Kesetiaan Allah sampai detik ini masih kita rasakan dalam hidup kita. Seperti apa dikatakan Samuel Ebenezer, hingga saat ini Tuhan masih menolong kita. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita masih hidup. Beri pujilah kepada Tuhan karena nafas kehidupan yang ada pada kita. Sembahlah Dia dalam ibadah. Ketika Tuhan masih berikan kesempatan buat kita untuk beribadah, berdoalah supaya ini berlalu dari kita wabah. Berdoalah kepada Tuhan, biar Tuhan senantiasa memberikan kekuatannya kepada kita untuk menghadap segala persoalan hidup. Kuasailah dirimu, mendekatlah kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami Bapa yang di surga, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah, buat hari-hari yang bisa kami lalui pada hari ini, ketika kami boleh beribadah, ketika kami boleh memuji Tuhan, ketika kami boleh menyapa keluarga kami, ketika kami boleh hidup hingga saat ini Tuhan. Kami yakini itu adalah kasih setia Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, Engkau telah kuatkan kami melalui firman-Mu yang telah menyapa kami Bapa yang di surga. Biarlah firman-Mu menguatkan kami terlebih dalam keberadaan kami belakangan ini Tuhan. Ketika pikiran kami, hati kami, perasaan kami, jiwa kami terombang-ambingkan oleh keberadaan dunia hari ini, kami lemah Tuhan. Kami sadar akan keterbatasan kami masing-masing. Karena itu Bapa yang di surga, biarlah kuat kuasa Tuhan senantiasa ada pada kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami, yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk menghadapi segala godaan dan cobaan dalam hidup kami ini Bapa. Ajar kami untuk setia Tuhan, walaupun banyak yang akan menghadang kami, yang walaupun banyak pergumulan di hidup kami, kami yakin dan percaya Tuhan akan melindungi kami senantiasa. Tuhan akan menyertai kami senantiasa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan mencukupi apa yang kami butuhkan. Berkati kami Tuhan, walaupun kami berdiam di tengah-tengah rumah kami, biarlah itu menjadi sukacita bagi kami Tuhan.
dan kami boleh semakin dekat kepada Tuhan, mendekatkan diri kami kepadamu bersama keluarga yang telah Kau berikan kepada kami. Berkati seluruh keluarga kami, jemaat-Mu yang ada di rumah, yang ada dalam perjalanan, entah dimanapun Tuhan, Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau jauhkan dari segala bara bahaya, terlebih dalam wabah sakit penyakit yang terjadi sekarang Tuhan. Engkau tutup bungkus mereka supaya mereka terhalau dan terlindungi dari sakit penyakit yang menghadang kami pada saat ini Tuhan. Berikan pengharapan kepada kami bahwa ini akan berlalu dengan kuat kuasa Tuhan. Ketika kami mengatasnamakan pikiran, akal, pengertian dan ilmu kami Tuhan, itu tidak akan berguna untuk kami pakai saat ini. Tapi kami mau kuat kuasa Tuhan yang senantiasa ada pada kami, dan jalan Tuhan yang kami nantikan dan kami jalani. Tuntun kami Tuhan, agar hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang di surga, jadikan kami menjadi orang yang setia senantiasa kepada-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima doa kami dan syukur kami ini Tuhan. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami seluruh majelis dan pelayan minggu ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.